No, yang hadir adalah orang tua kita. Macam lihat muda agak feminim gini Pak. Duduk Pak. Ya, menyesuaikan juga dia doan orang yang sangat kita agungkan lah ya, kita tuakan ya sebagai bunda kandung. Oke, pemirsa Suara Minang TV, alhamdulillah dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan Bu Des dari pagi subuh sampai hari ke masih Allah berikan izin kita sebuah kesehatan yang sangat luar biasa, sebuah waktu dan semangat untuk tetap terus menjumpai pemirsa kita dalam berbagai macam program, khususnya malam hari ko di Halo Warganet. Baik penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, malam ini bertemu kembali bersama saya Desmanis dan Safril Yubahan dan bersama Bundo kita, orang tua kita, kandung kebanggaan kita, yaitu Bundo Hajah Elmawati. Okay. Dan penonton, kami selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan seluruh aktivitas kita sehari-hari. Dan tentunya kami tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, jangan lupa like, subscribe, komen, follow, dan share sebanyak-banyaknya YouTube, fanpage Suara Minang TV, dan sekarang Suara Minang Cafe, SM_Cafe. Oke, pemirsa Suara Minang TV, tentu apa yang kita lakukan di setiap liputan, di setiap program yang selalu meminta dukungan dari pemirsa, itu adalah sebuah infus yang luar biasa bagi kita. Karena tanpa ada dukungan dari pemirsa Suara Minang TV, tentu kita tidak akan pernah bisa berjumpa dengan pemirsa Suara Minang TV dengan berbagai macam kegiatan. Dan Pak Host, tentunya Halo Warganet hadir untuk penonton setia Suara Minang TV itu adalah untuk menerima kritik, saran yang bersifat membangun, baik itu untuk Kota Batam, untuk pemerintahan Kota Batam, atau untuk instansi swasta, baik swasta maupun pemerintah. Dan sendiri. Juga kita tidak hanya menerima kritik dan saran, bisa juga berbagi informasi, baik itu informasi yang bahagia maupun duka. Nah, boleh disampaikan, pemirsa tulis di kolom komentar. Dan di samping itu pemirsa Suara Minang TV selalu juga di dalam Halo Warganet kita mereaction berbagai macam berita-berita yang beredar, baik itu di Kota Batam, di tempat kita merantau, maupun yang terjadi di ranah di kampung kita, ataupun yang ada terjadi secara seperti yang malam ini akan kita kupas bersama Bundo Hajah Elmawati. Oke, pemirsa Suara Minang TV, kita pasti pemirsa penasaran melihat flyer yang muncul di Warganet, di Halo Warganet. Dan sebelumnya Pak Host juga ini sempat terjadi perdebatan yang luar biasa. Organisasi paguyuban kita ya. Yaitu tentang Bundo Kanduang vs Bundo Kangkuang. Untuk itu pemirsa Suara Minang TV, jangan lupa saksikan taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Hawa. Oke, pemirsa Suara Minang TV sadonya, tentu kami buka-buka karena memang kita Halo Warganet agak acok yo kita mencelek laptop udah. Iya, HP. Celek HP ya. Enggak ada laptop gini. Enggak ada laptop gini dah. Ande mak ya. Alum punya laptop. Dan penonton pada malam hari Iko, tamu yang kita undang adalah sudah tidak asing ya, kalau di Kota Batam sudah tidak asing wajah beliau, dan beliau juga merupakan dulunya salah satu sekarang penasehat ya Bundo ya, di Bundo Kandung. Oh tidak, sebagai orang tua, sebagai perempuan Minang yang dituakan, dan beliau juga merupakan salah satu orang tua yang paham gitu dengan tentang padusi Minang itu sendiri gitu. Karena Pak Host banyak dari orang awak yang ada di rantau, lahir dan besar di rantau, sehingga lah lupa dengan adat dan budaya Minang itu sendiri. Dan sekilas pun tadi membaca dengan bahasa Minang itu sendiri pun itu sudah
tidak seperti zaman awak. Iya, patah-patah. Kalau awak patah-patah bahasa Indonesia. Nah, kalau anak-anak yang gini patah-patah di bahasa Minang. Oke, pemirsa Suara Minang TV, sambil kita menunggu komentar apa yang disampaikan di awal oleh Bu Des Manis. Wah, nggak tahu kenapa Bu Des ini agak marah keunguan, ya kan? Apakah menunjukkan sebuah kecerahan di saat apa Bu Des? Di saat agak latih-latih badan ya Bu Des ya. Tapi alhamdulillah kita bisa ketemu dan kita menunggu seluruh segala bentuk aspirasi pemirsa Suara Minang TV, sambil kami nanti akan berbincang-bincang dengan Bunda Haja Hilmawati sehubungan dengan sebuah tulisan yang nanti insya Allah sebentar lagi akan kita bahas. Pemirsa Suara Minang TV, mohon silakan berikan komentar sehubungan dengan segala bentuk aspirasi terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh pihak swasta itu sendiri, atau melaporkan segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya masing-masing, dan juga dalam bentuk aspirasi yang berbentuk hal positif. Jadi jangan buruk sana nanti kecen ya Bunda ya. Pemerintah begini, tapi pemerintah elok, ada bisa sampai enak. Itu juga tak boleh. Lancarnya jalan, padangnya jalan, betul ya kan? Rancaknya masjid, ada sampai. Giliran macet, mati aja gak 2 hari. Oke, pemirsa Suara Minang TV, lah banyak yang komen, alhamdulillah. Tapi sebelum komen, kita sapu dulu Bunda gitu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mohon maaf, Ananda berpakaian seperti ini, tapi insya Allah host benar ndak ikut malam koda. Tapi ambo kecen Bunda, host Bu Des Manis wajib hadir, karena yang akan kita kupas Bu Des itu sendiri. Bunda, apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Sehat Bunda ya? Segar. Sebelum kita mulai baca cerita-cerita terhadap sebuah tulisan, pemirsa Suara Minang TV, tulisan itu sempat viral di grup-grup Sumatera Barat yang ada di Batam. Setelah WhatsApp, mungkin juga di kampung halaman, dan pemerhati budaya Minang, orang awak yang ada di rantau-rantau mungkin pernah membaca tulisan itu, Bundo Kanduang atau Bundo Kangkuang. Tulisan ini ditulis oleh Bapak Dirwan Ahmad Darwis, seorang pemerhati sosial budaya yang menetap di Malaysia tapi acok berada di kampung. Pengusaha di Malaysia tapi acok berada di kampung, dan sekarang beliau lagi di rumah mandenya Bunda, di rumah Ranggaek di Bukit Tinggi, di daerah Lundang. Di daerah Lundang. Pak Dirwan, kami menyampaikan juga belasungkawa sebesar-besarnya Bunda. Kakak beliau di Jakarta baru meninggal dalam 2-3 hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita turut berduka cita Pak Dirwan atas meninggalnya Uni Kakanda yang ada di Jakarta. Semoga Allah tempatkan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala endahnya. Amin. Pemirsa Suara Minang TV, sabalun beko Bu Des kita baca-baca apa, kita coba membaca tulisan yang masuk ke kita, yang beredar viral. Nanti kita coba bedah. Kita bedah per paragraf ya Bunda ya, insyaallah ya, cukup waktu. Pemirsa Suara Minang TV yang mau baca, Bundo Kanduang dalam kaum merupakan tiang utama di rumah gadang. Pemegang kunci simpanan khusus, pusek jalo kumpulan ikan, atau pengatur rumah tangga, sumber penentu baik atau buruknya anggota keluarga itu sendiri. Tempat bertanya sebelum pergi, tempat berbagi berita setelah pulang. Penyemarak dalam nagari menjadi hiasan dalam masyarakat dan diagungkan, dibesarkan dan bertuah. Ketika hidup tempat berniat, ketika mati tempat bernazar. Sebagai kain pelindung ke Madinah, jadi payung panji untuk Kasarugo. Ya Bunda ya. Kata-kata ini dengan jelas menggambarkan bahwa Bundo Kanduang benarlah keistimewaan seorang padusi Minang di Minangkabau. Itu bedah itu dulu. Sebelum beko mungkin di 2-3 paragraf terakhir baru berhubungan dengan judul. Bunda, seperti apa sih sebenarnya
Bundo Kanduang itu sendiri di Minangkabau, Bundo. Seperti apa sebenarnya Bundo Kanduang itu, Bundo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV, ya. dimanapun berada. Ini mungkin yang kedua kali yang mau hadir di sini. Pertama kita membahas tentang peranan Bundo Kanduang dalam adik selingkana. Betul, ya. Pak Dirwan Darwis yang sedang dilundang di rumah orang gaib. Mudah-mudahan bisa mengikuti podcast kami malam kami sangat apresiasi dengan tulisan Pak Dirwan. Mudah-mudahan kalau Pak Dirwan ke Batam, kita bisa bincang-bincang lagi. Agak lebih seru ya, dengan penulis langsung ya. Mungkin ada tulisan lain yang akan kita bedah lagi. Betul. Membaca tadi yang setelah alinea pertama, idealnya Bundo Kanduang. Ya, ideal Bundo Kanduang itu. Jadi Bundo Kanduang Pak host dan Bu Des, Bundo Kanduang itu punya banyak pengertian. Nah, yang pertama Bundo Kanduang dalam arti yang sebenarnya. Ibu gitu. Ibu gitu. Yang dikatakan ibu sejati ya. Jadi semua perempuan itu adalah Bundo Kanduang. Mungkin termasuk Bu Des. Jadi Bundo Kanduang itu seorang perempuan. Mungkin kalau diartikan dengan Bundo Kanduang, tapi sebetulnya bisa diartikan ibu kandung. Kalau ibu kandung berarti semua perempuan itu adalah ibu kandung dari anaknya sendiri. Ya, betul. Dari anaknya, mungkin bukan anak kandung, mungkin ponakannya, anak kakaknya itu sudah ibu sejati ya. Kemudian dalam satu kaum, khusus ke Minangkabau, di Minangkabau itu kita kan ada mengenal kaum. Dalam satu kaum itu diperintahi oleh seorang datua. Nah, dalam satu kaum itu ada seorang Bundo Kanduang, itu yang namanya Bundo Kanduang Sako. Bundo Kanduang Sako. Bundo Kanduang Sako itu adalah seorang perempuan yang paling tua dalam kaum itu. Mungkin nyo amak dari datua tadi, atau kalau nyolah hendak punya amak, mungkin kakak tertuanya. Kakak tertua dari datua. Iya. Kalau mungkin juga kakak tertuanya kok kurang memahami, kurang mempunyai persyaratan sebagai Bundo Kanduang. Mungkin kakaknya yang nomor 2 atau adik dari datua. Tapi yang jelas dari satu kaum itu ada satu orang yang Bundo Kanduangnya namanya Bundo Kanduang Sako. Nah, itulah Bundo Kanduang Sako tadi, itulah yang namanya kalau di Minangkabau. Minangkabau itu kan terkenal dengan rumah gadang. Iya, betul. Rumah gadang itu ada tiang utamanya namanya Tunggak Macu ya, kalau di kampung Tunggak Tuo rumah itu. Betul. Nah, Tunggak Tuo itu kan dia terbuat dari kayu yang tegak lurus, nggak boleh kayu bengkok gitu, karena dia akan jadi acuan dari tiang-tiang lain kan. Dan itu paling gadang, paling kue, kayu yang tahan dari anai-anai, tahan dari anai-anai. Dan itu diambil biasanya dari limbo yang kayu mungkin udah puluhan tahun usianya. Jadi itulah dilambangkan seorang Bundo Kanduang Sako tadi. Perempuan itu adalah perempuan yang kokoh, yang kuat, yang dia bisa berdiri menopang tiang-tiang lain. Rumah gadang sedang itu kan gitu ya. Jadi itulah luar biasanya gitu. Diartikan dilambangkan dengan limpapeh rumah nanggada. Ada orang yang mengatakan limpapeh itu seperti yang tabang-tabang dalam rumah. Nah, tapi sebetulnya bukan itu yang limpapeh yang sebenarnya. Limpapeh itu adalah Tunggak Tuo rumah, soko gurunya lah gitu ya. Jadi itulah yang namanya Bundo Kanduang. Kemudian di situ dalam kaum tadi Bundo Kanduang itu disebutkan
apa namanya kok pusek jalo kumpulan tali. Ya, pusek jalo kumpulan tali. Jadi jalo, kalau orang membuat jalo untuk mencari ikan kan ada yang puseknya tuh. Iya, betul, ya, jadi ya. kumpulan tali itu disimpulkanlah di situ, ujung dari simpul-simpul tali tadi. Artinya apa? Semua anak cucu dari kaum itu dihimpun oleh si Bundo Kanduang tadi. Jadi dia punya kemampuan untuk mengumpulkan anak cucu dari kaumnya sendiri. Jadi dia kemudian yang dikatakan kunci arek bilik nan dalam. Kunci arek bilik nan dalam. Kunci arek. Jadi si Bundo Kanduang tadi lah yang memegang kunci dari rumah tadi. Nah, kunci arek bilik nan dalam tuh, di dalam rumah itu kan semua harta pusaka terletak di situ. Mulai dari harta pusaka yang berbentuk materi dan berbentuk imateri. Yang imateri itu misalnya ranji. Nah, kalau ranji, tambo itu kan yang bukan bersifat materi. Nah, kalau yang bersifat materi itu misalnya atribut seorang datua. Mulai seorang dari datua itu ya keris lah. Iya, mulai dari saluaknya, saluak deta, kain saruangnya, sarawan Jawa, semua atribut gelembong lah istilahnya. Semua atribut datua itu disimpan oleh Bundo Kanduang. Kemudian apa namanya ke Sumara dalam Nagari gitu ya. Sumara dalam Nagari itu, jadi dalam satu kaum itu, bahkan bukan dalam satu kaum, dalam satu nagari itu ya, Bundo Kanduang ini memegang peranannya. Jadi kalau misalnya apa namanya ada sesuatu yang rusak lah gitu dalam rumah itu, Bundo Kanduang tadi yang tahu. Ya misalnya kok rumah tuh entah pintunya yang rusak, dia hanya lapor ke mamanya ke kadusana gitu kan. Tapi yang tahu si Bundo Kanduang tadi. Jadi di situnya kunci arek bilik nan dalam, terus apa namanya Ambun Purwa Aluang Bunian. Nah, itu orang mungkin tidak banyak yang tahu. Iya, betul. Ambun Purwa Aluang Bunian. Ambun Purwa. Aluang Bunian. Iya. Jadi Ambun Purwa tuh, Purwa tahu Des? Purwa tahu. Purwa tuh iya itu. Di Puruan. Aluang itu kanan kalau. Aluang itu kalau di zaman Siswa tuh tapi fungsinya bukan untuk lasuang, jadi terbuat dari kayu. Itu sampai menyimpan lah gitu. Jadi aluang bunian, bukan lumbuang ya mungkin gadangnya tidak segadang itu dikatakan petinya tidak peti loh gitu ya. Tapi semua harta-harta benda itu entah peraknya apa bisa disimpan di situ. Makanya Ambon Purwa Aluang Bunian gitu. Jadi menyembunyikan lah di dalam jadi semuanya itu secara harfiahnya itu secara arti yang sebenarnya kan gitu. Tapi dalam arti yang kiasannya, bahwa seorang Bundo Kanduang itu dia bisa menampung seluruh laporan, pengaduan, disimpannya itu bukan untuk diumbar kemana-mana, tapi disimpannya dalam hati. Itulah makna. Jadi Ambon Purwa Aluang Bunian gitu. Terus capai tunggu dulu Bundo. Nyoko. Iya, kok banyak gua. Banyak jadi apa namanya banyak yang tanya. Betul. Penonton pun ambisius ingin bertanya. Betul. Nah, jadi kita sebelum banyaknya beberapa istilah ya. Nanti kita akan coba mapon ke alinea berikutnya. Tadi Bundo Hajah Elmawati Budes telah menggambarkan begitu banyaknya hak-hak atau istilah hak-hak istimewa kayak itu belum hak istimewa. Itu baru siapa sih Bundo Kanduang itu. Baru masih berbicara siapa sih itu Bundo Kanduang ya. Seperti ibu
Kanduang Surah, Iya. Dalam Sapa versi. Sekuan, Betul. kemudian di dalam satu nagari. Nagari. Oke, Bu Des. Baca-baca lah sebelum aku. Tapi sebelum itu Pak Hos, mungkin bisa kita panggil Inye itu ke sekolah. Inye itu adalah penonton setia Suara Minang Oh TV. iya JK. Ah. Ya, lalu berapa kali ini JK kemarin? Oke, nah yang pertama itu Muderman Inye hadir, beliau selalu hadir. Inye bisa di warganet Inye yang kami panggil Ya. kemarin. Kemudian Nurmalinda Caniago, Assalamualaikum Pak Hos dan Bu Hos. Ya, Waalaikumsalam. Dan juga Bundo Sesepuh, Ya. Bundo yang sangat dibanggakan. Ya. Banyak selalu nasihat yang didapat dan pengalaman dari Bundo kita. Tek Non sangat kangen dan bangga dengan Bundo. Bundo yang sangat dibanggakan, Dek Bundo nan contoh yang sangat baik sekali. Tek Non. Oh, dari Bundo Kandung Batu Haji. Oh. Nurmalinda Cineko. Eli Marnis, Assalamualaikum, waalaikumsalam Uni. Nurmalinda tuh di Tek Non hadir di Solo Bundo, lai tekana Bundo jo Tek Non. Insyaallah hadir. Di kampung. Ahmad Sosiawan, SNTV semakin menunjukkan jati dirinya yang luar biasa. Semoga semakin sukses. Terima kasih Amin. banyak. Uas. Uas. Desmanis, sehat selalu Bundo Elmawati. Ya, amin. Artati Guci Ya, hadir, ya Bundo. Ini lah balik. Bintang, Bundo Artati. 100 bintang jadi 5. Muderman Inyak lah lihat. Ya. Yang dinamakan Bundo Kanduang tuh apa sabananya Bundo? Atau nanla punya anak disabui Bundo Kanduang. Kadang umurnya baru 20 tahun, belum ngerti apa-apa. Apa-apa, ya. Nanti bisa Ngerti dijelaskan. kalau umur 20 tahun tapi punya anak apa boleh disabui Bundo Kanduang. Ya, gitu. ya. Kemudian Kerupuk Sanjay Lena. Assalamualaikum Pak Hos dan Bu Hos. Semoga sehat selalu, jaya terus SMTV di udara. Amin. Semoga sehat selalu Uni atau Bundo. Inyak loli ya. Zaman sekarang masih itu Bundo di awak ndak basobok lai. Yang tadi tuh istilah-istilah Bundo tuh. Gazala, kalau di rantau lah ya do Kunci arek bilik dalam kunci arek bilik dalam Bundo. Gitu. Asriza Betri Damri, Bundo Kanduang. Nah, kok Bundo Kanduangnya Pak Hos? Peri Asma Armada. Salam buek Bundo Sarato Hos. Nyimak, terima kasih. Oke, Mas Ferry. Oke, pemirsa Suara Minang TV luar biasa, Bundo Elma. Memang apa ya? Kita di rantau tuh memang perlu banyak tahu hal-hal yang mereka. Bersyukur juga seperti apa yang disampaikan oleh Bundo tadi. Untunglah Pak Dirwan sebagai salah seorang pemerhati sosial budaya Minang menulis agak-agak nyeleneh sekali. Rupanya Tapi sebenarnya isinya ya Pak, jadi sebenarnya dari dua tulisan Iya. yang bawah cali ya, bahwa judul itu kan Iya, menarik gitu. iya. Jadi Betul. orang memancing kan orang. Memancing untuk tapi membaca. kebanyakan orang kan malah membaca. Iya. Jadinya selalu mengasumsikan Ah. cenderung ke negatif. Iya. Iya. Padahal dari tulisan beliau itu banyak positifnya, Iya. malah Iya. itu diceritakan bagaimana sih Bundo Iya. Kanduang itu sendiri. Iya, gitu. betul. Oke, sambil kita menunggu komentar-komentar berikutnya, kita lanjut. Beko terakhir Budes kita lagi kesempatan. Karena Beko tibo yang di pas kasus tuh, kok Budes gitu ada orang lain. Mak tahu nang kangkuan tuh ada Budes. Oke. Kanduang itu positif loh. Ya. Bukan negatif. Sayur, sayur itu. Di dalam cerita Tunggu itu. lalu. Tadi sebentar saja Dia betul. penasaran tuh. Saya sebenarnya belum baca lagi. Iya. Baru akhirnya tuh baru sampai sini. Ternyata menarik. Iya. Oke, Bunda. Iya. Tibo tadi kita udah Bundo dengan gamblang menjelaskan Iya. siapa itu Bundo Kanduang. Nah, Berarti kesimpulannya ada dua, ada Bundo yang berarti memang itu ibu kanduang kita, iya. ya kan? Ibu dari anak, tante dari kamanakan, Iya. kan itu istilahnya tuh kan? Yo, ete lagi nanti. Ete, oh iya, kalau tante itu lah beda lah ya. Itu ketemu nanti bahasanya. Bahasanya ketemu ya. Ya, nah Iya. jadi itu yang disebut dengan Bundo Kanduang yang pertama. Iya. Yang kedua, Bundo Kanduang Sako. Iya, satu. Baik itu di dalam kaumnya dan baik itu di dalam nagari Iya. itu sih dengan berbagai macam predikat Iya. yang Bundo sampaikan tadi. Nah,
Kita masuk kepada kepada paragraf kedua. Dan yang kedua tadi Bundo Kanduang di dalam nagari. Ya, betul. Sifat-sifat Bundo Kanduang. Kita baca balik dari tulisan Pak Dirwan. Ciri-ciri seorang Bundo Kanduang Minangkabau antara lain patuh jo taat. Ya. Patuh jo taat, menjauhi sumbang jo salah, atau dilarang atau dilarangan jo pantangan, bamalu jo samalu, mempunyai raso jo pareso, batarati dan basopan santun. Bayo Ya idealnya. Idealnya atau di karajo rumah tanggo bana jo lurih, dan cadik jo pandai, jujur dipicayo, adil ramah jo panyaba, fasih berbicara. Sebagai warga Minangkabau kita perlu melihat ke dalam apakah sifat Bundo Kanduang itu masih dipakai oleh Padusi Minang zaman sekarang. Mungkin Iko bisa kita hubungkan dengan pertanyaan ini JK tadi. Umur 20 ada datang nanti apa boleh, apakah bisa itu sebagai Bundo Kanduang. Bagaimana Bundo menyikapi dengan tulisan Iko dan pertanyaan di akhir alinea yang kedua, apakah masih ada sifat-sifat itu pada bundo-bundo dalam tanda petik mungkin masih dalam kategori Padusi Minang lah dulu ya, belum bundo yang ada di kaum Wak Rasul seperti itu gitu. Silakan Bundo. Makasih Pak Host. Jadi kita setelah mengacu tadi siapa sih Bundo Kanduang itu kan? Nah, misalnya salah satunya tuh ke Undang-Undang ke Madinah, ke Payung Panji ke Sarugo. Kemudian kapai tampe batanyo, kepulang tampe babar itu. Bagaimana seorang perempuan itu dia bisa menjadi payung panji ke Madinah, ke undang-undang ke Madinah, ke payung panji ke Sarugo. Kalau dia bukan seorang perempuan yang alim, sebuah perempuan yang bermartabat, bagaimana dia mengantarkan anak cucu keturunannya, membawa ke istilahnya sini Madinah dan Mekah dan Madinah itu kan surga. Betul. Nah, bagaimana dia simbol surga kita. Jadi sama seperti dalam Islam kan dikatakan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi seorang ibu, seorang Bundo Kanduang, mungkin kita bicara Bundo Kanduang secara umum, bukan Bundo Kanduang dalam kaum Sako. Ya, secara umum seorang ibu itu dia harus arif bijaksana, harus cerdas, kemudian taat beragama. Itu yang disebut dengan bijak berbicara tadi itu. Iya. Katanya kalau di Minang itu apa namanya kok? Salah satunya itu malu jo sopan bapak kaikan. Betul. Tadi ada risiko batarati basopan santun, ya kan? Iya. Bamalu jo samalu gitu. Bamalu jo samalu tuh secara pribadi dia punya malu. Ya. Tapi dia kalau malu dalam kaumnya itu adalah malu dia sendiri juga gitu. Jadi ini menanggung malu buat satu kaumnya. Itulah bareknya seorang Bundo Kanduang. Ya. Kemudian nyo kapai sampai batanyo, kepulang sampai babarito. Seorang anak nyo kapai misalnya kapai ke sekolah aja kan, "Ma berangkat ma," katanya. Nah, itu kan pastinya mamanya tanya, "PR-nya udah siap belum?" gitu kan. Baanyo mamanya kok kemanja, misalnya kecilnya lu siap lah. Kalau anak tuh sendiri tidak tahu PR-nya lah siap atau alun, sedangkan si mamanya tidak mengerti. Itu contoh Cinta simpelnya aja kepai sampai batanyo, kekurang sampai barito. Kemudian itu dalam hal keseharian aja. Iya, betul. Nah, dalam ini sebagai Bundo Kanduang dalam kaumnya, seorang dah tua itu nyo kepai rape, Pak Host. Nyo bertanya dulu ke mama, ke ibunya, ke mandehnya, ke Bundo Kanduang tadi. Misalnya kok acara rape di balai, apa pakaian dan kini ke Bundo? Di bundonya kok lah disiapkan itu. Kalau misalnya rape biasa, pakai baju putih ya, pakai teluk belango, pakai kain saruang, pakai BABK, pakai serawa Jawa. Nah, itu kalau
Atau kalau rapeknya agak formalnya pakai jas hitam, biasanya pakai kemeja putih di dalam, pakai kain saruang, pakai kupiah. Pakai kupiah. Nanti kalau acaranya lah acara adat, baru yang pakai salua. Kalau lah pakai salua itu itulah acara adat banat. Betul. Atau sidang adat, atau ada orang angkat pangulu. Jadi semua itu ditentukan di Bundokan Duang tadi, disiapkan ini gitu. Jadi kalau dia tidak tahu, tidak paham tentang adat, tidak paham gunanya ada tentang minimal atribut tadi lah, betul, gitu kan. Betul. Kemudian tidak tahu nilainya Josia anaknya akan berhadapan, baca ronyonya menjelaskan. Jadi sampai itu Josianya nanti bisa mengecek, berdua mengecek gitu kan. Misalnya dalam rapek di balai adat. Misalnya Ambo Bundokan Duang, majan ke Pak Hos lah tuh Ambo. Nanti kalau si Anu menyampaikan salam, menyampaikan sambah ke Datua, jangan langsung Jawa, diajak itu deh Bundokan Duang. Sampai segitulah kalau Bundokan Duang yang ada di kaum ya. Dalam kaum ya. Nah, terus malu jo sopan bapak pakaikan. Jadi pasak kuncinya malu jo sopan. Jadi kalau perempuan itu sudah tidak punya malu dan sopan, jadi akan hancur lah gitu generasi berikutnya. Misalnya ya tidak malu lah membuka aurat kan? Itu berarti kan bagaimana dia mengajarkan anaknya untuk menutup aurat kalau dia sendiri tidak malu buka aurat. Kemudian sopan jo santun tadi kan, malu sopan santun itu kan. Nah kalau nyo mengesek lah istilahnya ke anaknya lah mengesek baden bawaan gitu kan, itu anaknya kan seperti itu. Ya mungkin itulah mungkin diajarkan orang kayak awak siswa ya. Ambo tuh sampai ini kan lah nenek-nenek tua pak. Tapi namanya ke mama itu nggak bisa tetap dia menyebut nama gitu. Karena ajaran dari ketik tadi dari Bundo tadi itu. Jadi itu kemudian masak kunci malu jo sopan. Jadi kemudian mbak malu dan samalu. Jadi kalau misalnya Ambo dari kaum Datuk Sati gitu misalnya kan, apapun malu yang dilakukan oleh kaum Datuk Sati itu malu Ambo Bundokan Duang dengan artinya karena berarti Ambo tidak bisa mengayomi. Jadi Ambo tuh bukan usik jalo kumpulan tali tadi. Nah pertanyaannya Bundo, dengan begitu agungnya sifat dari Bundokan Duang tuh, wan jelek budes dari lala cukup sarek jadi Bundokan Duang. Nah, itu dulu pertanyaannya, apakah kalau pantauan, kok pertanyaan tulisan kok, Bundo mencalik kini kok, apakah kita di rantau atau mungkin di ranah, yang seidealnya modelku, apakah masih ada kita temukan gitu? Ada pasti ada. Yang jelas kita optimis lah ya. Karena kalau kita optimis, sedetik pun nyawa kita akan melayang, kita masih punya harapan gitu. Jadi kalau kita sudah tidak ya udah pesimis ya Wak gitu kan, nih untuk ikut pun ndak kado gel udah basobok gitu. Itu tidak seperti itu. Ini kok apalagi dengan baliknya Kanagari, kabaliak Kanagari itu Bundokan Duang Sako tadi dia makin sudah merapat dan sudah banyak mempelajari kembali mengenai adat-adat kok. Dan mungkin nanti ada kita kita sinergikan dengan nanti organisasi Bundokan Duang ya Pak Mas ya. Jadi Nagari itu kini Bundokan Duang Sako tadi ini mulai beraja balia gitu. Mulai beraja balia dari hal-hal yang ketek dulu mungkin ya. Ini mulai beraja manata jamba. Mbak memakai memakai pakaian. Kemudian
kabar ale kami nanti. Yang Iya. 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 Abali Betul. iya. Bunda-bunda kandungnya. Dan begitu juga ini saya lihat kini bunda di kampung ini sendiri anak-anak muda itu pun lah mulai kini diajak balik balu tuh Ayo, gitu. iya. Kalau di zaman-zaman kita lah mulai lambat waktu ini balik Balik. Ya. Dan bunda ini satu yang agak sedikit penasaran. Jadi ini bersuku Melayu. Jadi suku ini tuh suku punah, kecil orang suku punah gitu. Kalau di kampung Mandailing. Jadi Ines punya ibu itu surang padusi sekeluarga. Di dalam sasuku itu berduo, yang surang nggak punya anak. Jadi ketika harus diturunkan bundo kandung, nah itu kan pusako, bundo kandung pusako tadi. Ini harus turun ke Ides gitu. Jadi pada saat Ides merantau dulu itu sampai berkali-kali Ides udah japit pulang, disuruh japit pulang. Tapi Ides nggak nio di kampung gitu. Akhirnya kan bundo kandung pusako tadi kan karena Ides di ibu anak padusi berduo, Ides yang kadang seperti yang Bundo sampaikan bahwa bundo kandung pusako tak turun ke yang tua, tidak bisa turun ke adik. Jadi turunnya itu ke anak adik padusi yang paling gadang. Nah itu batu Bundo. Jadi umurnya kini saja masih kelas 3 SD. Tapi inilah dibebankan tadi. Jadi Bundo kandung itu turun ke situ. Nah itu seperti apa Bundo? Sebetulnya gitu. Ini kan kesepakatan sebetulnya. Kesepakatan dan tidak ada itu yang tertulisnya gitu ya. Atau yang walaupun tidak tertulis lah gitu. Siapa sih yang harusnya jadi bundo kanduang dalam kaum tuh gitu. Yang jalehnya dalam kaum tuh harus ada bundo kanduangnya. Harus ada bundo kanduangnya, misalnya kan kayak tadi Mama Ides turun ke Ides. Seharusnya ke Ides gitu. Tapi kan lagi tidak berada di rantau. Itu bukan turun ke anak adia Ides, tapi ke adia Ides dulu. Tapi tidak Bunda, jadi pada saat beralih itu memang nggak turun ke Inyo. Jadi sama dengan Mama, ketika Mama Iko mungkin indah ado mungkin kan itu masih kete, itulah dibebankan. Jadi nyala badatuk, bagala datuk, tapi ini masih kete gitu. Kayaknya mungkin beda bundo kanduang dengan datua. Kalau datua itu Budes, datua itu Inyo tuh seorang laki-laki gitu ya, seorang laki-laki dia memimpin dalam satu kaum. Beda dengan bundo kanduang. Bundo kanduang dia itu hanya sebagai ketua dalam kaum kecilnya gitu. Jadinya ndak mesti diangkat gala waktu itunya pakai bagala bundo kanduang gitu. Jadi bundo kanduang ini tidak gelar sebetulnya, tidak ada gelarnya dong. Jadi bundo kanduang kan kalau di kampung Bundo, jadi misalnya, jadi ketika awak beralih pengulu itu, itu kan bundo kanduang itu diresmikan gitu. Memang ini bundo kanduang pusako itu diresmikan dan memang dipakaikan betul-betul ini seperti bundo kanduang gitu. Nah tapi mungkin seperti yang Bundo sampaikan kesepakatan tadi, mungkin ya, jadi kesepakatan tadi itu dan itulah lagu kan ketika kete ini lah dibebankan, berarti ini lah diajak gitu, lah diajak balas seperti bundo kanduang lah ya. Dan kini Bundo memang kita cari gitu kan, dan mungkin juga salah satu mungkin akibat tulisan Pak Dirwan Darwis ini kan. Jadi kini Bundo kita cari gitu, dia kan kita cari di grup kampung itu ada kini bundo kanduang diresmikan. Nah kemudian ada namanya anak-anak muda tuh diresmikan. Jadi kita dan apalagi lah mulai kembali bernagari ya Bundo ya. Dan ya mudah-mudahan tadi itulah bundo kanduang itu kembali ke fungsinya, nagari itu kembali ke fungsinya. Luar biasa. Rupanya Budes go. Dek takut baban menjadi budak kanduang, aku nyoba berantau. Itulah. Ya, enggak, selama pokoknya kan masih pakai celana panjang. Nah, itu Bundo. Kita bahas sebenarnya. Kalau ini memang dari dulu, kenapa belum mau masuk ke organisasi yang disebut bundo kanduang? Karena ini menganggap belum bisa selayaknya apa sih yang sebenarnya bundo kanduang. Bundo. Artinya adalah kalau muncul pertanyaan tulisan dari silakan Bundo. Sambil bacakan sambil. Oke. Ada ya? Iya, dari YouTube itu berang lu. Iya. Banyak itu. Dari Tanjung Priok, jadi jauh kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bundo. Waalaikumsalam. Ambo hadir Bundo, salam santun Bundo Elmaku. Masya Allah. Rosita Tanjung, mantap bundoku dari Jakarta Timur. Nah, Jawa Tanjung Priok Bundo. Nah, dia ngirim salam untuk Bundo. Dari YouTube, nonton dari YouTube. Oke. Jangan lupa Bundo yang nonton YouTube di-share banyak-banyak itu. Oke, pemirsa Bundo.
artinya memang seperti pertanyaan yang dibuat oleh Pak Dirwan, Iya. bagaimana apakah Padusi Minang masih mempunyai sifat seperti yang digambarkan oleh yang sebenarnya Ya. Bundo Kanduang itu, Yang ya, idealnya yang lah, idealnya gitu, kan gitu. Pemirsa Suara Minang TV, Bundo bersama Budes yang kebetulan juga adalah seorang Padusi Minang, tentu mulai kini lah mulai nampak balik untuk mencoba menggairahkan bagaimana adik khususnya untuk Bundo Kanduang mulai tumbuh balik terhadap padusi Minang yang ada. Karena kita harus optimis. Betul. Insya Allah kita mungkin tidak bisa mempengaruhi tanah di ranah itu, tapi paling tidak dari rantau kita mulai ketek-ketek ya. Ini bagian. Mungkin Iko nanti juga ada hubungannya dengan sebuah organisasi besar Bundo Kanduang itu sendiri yang nanti terakhir akan kita coba hubungkan. Bundo, di tulisan berikutnya Padusi Minang, sejarah, budaya, dan bahasa. Ya, di situ cukup panjang, tapi awak mendapatkan sebuah kesimpulan. Intinya adalah sebenarnya dari sejarah, budaya, dan bangsa. Intinya kalau di zaman kini itu adalah dari bahasa. Dari bahasa. Berdasarkan diskusi juga awak dengan beliau dan berdasarkan beberapa tulisan dari para pemikir-pemikir seperti Chomsky 1968, bahasa itu menggambarkan siapa kita sebenarnya, kan gitu. Nah, jadi pemahaman yang mungkin nampak di kampung Anggo kini ala pakai bahasa Indonesia, ala banyak las parabalik, ya kan. Artinya adalah tentu sampai ke anak, bahkan sampai ke cucu lama-lama akan hilang bahasa Minang itu sendiri. Bahkan dalam sebuah diskusi kita dengan beliau waktu itu, sebuah kongres bahasa atau apa waktu itu di Bandung, beliau dari Malaysia, dimungkinkan salah satu bahasa yang akan hilang nanti di masa yang akan datang itu adalah bahasa tradisional Minangkabau itu sendiri. Itu di dalam kongres bahasa itu gitu. Nah, kalau kita mencari menurut Bundo tentang masalah bahasa, karena memang kadang-kadang seperti kalau kita di rantau memang mau tak mau lah kita akan berbahasa Indonesia, kan begitu. Ke anak kita berbahasa Indonesia karena memang mereka lingkungannya di luar juga seperti itu. Nah, mungkin peran orang tua banyak sengeneknya tentu mulai memasukkan bahasa Minang itu sendiri. Sekali lagi, jika orang masih cinta dengan bahasa Minang, maka budaya Minang pasti akan melekat pada dirinya itu sendiri. Salah satunya di situ tidak hanya Minang ya Pak Hos ya, yang disampaikan di situ bahwa lama-kelamaan bahasa daerah itu mulai memudar ya. Nah, komentar Bundo sehubungan dengan hal yang model seperti apa gitu? Jadi kan seseorang bahasa menunjukkan bangsa ya. Betul ya. Seseorang itu kita bisa menilai dari cara bagaimana dia berbahasa gitu kan. Mungkin orang Pak Hos berbahasa bicara dengan mimik yang tegas, keras, lugas gitu. Orang tahu Pak Hos orangnya seperti ini. Ya, betul. Terus nangalo Budes mengecek gitu kan. Itu orang menilai kan dari bahasa ya. dari tutur katanya tadi. Orang bisa menilainya. Makanya kita betul-betul harus menunjukkanlah jati diri kita. Kita berbahasa itu seperti apa gitu. Betul. Misalnya Ambo dulu enggak pandai loh bahasa Minang. Bundo sekolah di luar ya? Ambo kelas 6 SD, SMP Ambo itu di Jakarta. Ambo SMP di Jakarta, di SMP 7 Klampe ini di Romangun. Kemudian Ambo SMA Ambo di SMA 5 di Jakarta. Kuliah Jakarta, kerja Jakarta. Tahun 86 pindah ke Batam. Pindah ke Batam tuh karena dari ketek di situ kan enggak ada
di rumah cuma berdua aja ibu. Jadi bahasa keseharian wak itulah bahasa lu gua mulai gitu kan. Iya. Kebetulan di Kantua tuh tahun 80-an 85 tuh Kantua kok bentukan baru di Siko. Orangnya orang pindahan dari Padang. Kepala kantor orang Padang, Kabak TU-nya orang Padang. Pokoknya Kanwil Sumbar lah ya. Yang dikirim kemari gitu. Jadi awak tentu bahasa awak kok lah enggak ya, maksudnya mengerti tapi mengisinya itu lah enggak selancar. Jadi ini galak-galakan kamu gitu. Ibu orang mana katanya. Itu nyok kebetulan nyok lah akrab lo keluarga aja Pak Jodazul. Iya. Udah kan. Oh ibu orang Betawi ya, orang Jakarta ya. Jadi Cimeeh lah gitu kan. Iya. Cimeeh. Iya. Kemudian terpacu lah untuk. Jadi karena terpacu berbahasa Minang kok, akhirnya ambo bahasa Minang ambo tuh bahasa Minang orang Lasibana, Toto gitu. Jadi kembali memori itu ke masa kecil gitu kan. Karena ambo di kampung ambo tuh Mudes di Gunuang. Bahasanya tuh Pak Sapri mungkin tahu. Iya. Aku istilahnya ada kalau kadu kadu ya. Kamboy. Kamboy. Iya. Kadu tasangku disudu. Itu tuh bahasa orang Lasi. Iya. Jadi itu orang Lasi. Iya. Enggak Lasi tinggi lah. Lasi tinggi. Bukan. Solo. Jadi ambo kembalilah ke bahasa asal tuh Bana. Betul. Kebetulan di rumah kan ya keluarga orang Lasi Toto Bana loh. Iya. Jadi bahasa Lasi Toto tuh tapi lama-lama beradaptasi. Akhirnya bahasa Indonesia ambo tuh kini ndak luruh lo lah. Bahasa Indonesia lain patah-patah. Ayo bahasa Indonesia lo patah-patah gitu. Jadi itu kemudian bagaimana kita mempertahankan bahasa kita tadi. Betul. Ternyata memang itu agak sulitnya ambo anak lahir di Siko kadang Siko. Kalau wak di rumah berbahasa Minang tiba di luarnya ndak paham lo aja bahasa Indonesia jadinya bingung gitu kan. Tadi dalam satu penelitian dan tuh dua bahasa itu dalam rumah susah gitu. Jadi itu asalnya misalnya anak yang di rumah dia berbahasa Inggris kemudian di luarnya sekolah di SD negeri itu dia sulit. Iya. Kalau di rumah pakai bahasa Minang, di luar bahasa Melayu, bahasa Indonesia, ini akan sulit loh gitu kan. Akhirnya terajalah anakku berbahasa Indonesia. Makanya anak-anak yang lahir di Batam, yang di rantau lah secara umum, itu sulit untuk berbahasa Minang. Tapi mungkin dengan perjalanan waktu lah, mungkin anak-anak sekolah lah tidak pembentukan awal. Kalau pembentukan awal di SD itu memang nggak bisa lah dengan dua bahasa kan. Lalu SMP, SMA-nya itunya lama-lamanya bisa beradaptasi gitu dengan bahasa kalau itu. Di SD kini Bunda, memang karena mungkin kejadian seperti itu juga mungkin kan Bunda. Di SD itu kita mengajarkan ke anak-anak itu tetap di rumah itu juga berbahasa daerah masing-masing. Jadi dan itu juga Bunda yang namanya kurikulum Merdeka Kini kan ada tuh yang P5 dengan judul kearifan lokal. Itu mengangkat budaya adat daerah masing-masing. Kita yang hidup di Melayu kita angkat budaya Melayu. Nanti yang tinggal di Minang kita mengangkat budaya Minang. Itu salah satu mungkin yang dicanangkan oleh pemerintah bagaimana budaya daerah mempertahankan mempertahankan. Jadi di dalam kearifan lokal itu ditekankan bahwa di rumah itu kita harus berbahasa daerah masing-masing. Dia harus paham. Kita nanti buatkan gambar seperti wayang tuh tapi pakai adat masing-masing. Jadi ini kacik tuh. Jadi untuk mengenalkan kembali kayaknya itu adat inyo, itu makanan tradisional inyo, itu bahasa daerah inyo. Gitu. Dengan arti kata. Jadi artinya adalah Bunda Berabe artinya memang berbagai macam pihak harus peduli terhadap itu. Pertanyaan singkat Modeko Bunda sebelum kita membahas antara Bunda Kanduang dengan Bunda Kangkuang itu ya. Itu kunci yang terakhir. Bisa kita
Betul. Betul, jam 9. Bunda, pertanyaan singkat. Artinya kita berbicara tentang bahasa. Ya. Artinya Bundo pada saat masih dengan bahasa Indonesia yang disampaikan orang anak Betawi Wak, ya. Setelah Bundo kembali ke bahasa Minang, dua perbedaan bahasa itu berpengaruh enggak terhadap Bundo tentang pemahaman dan kecintaan terhadap budaya Minang itu? Waktu masih di Jakarta. Waktu Jakarta itu kebetulan Ambo orang tua Ambo itu termasuk pemerintahnya dari Fakultas Sastra dan banyak bergaul dengan budaya Pak Yus Permata ini. Ya. Pak Yus Perpati yang di Taman Mini kan. Jadi jadi kami acok ke situ. Secara budaya Ambo tidak kehilangan tidak kehilangan budaya Minang, bahkan tentang bagaimana Minang tuh Ambo pelajarnya dari ketek. Jadi bukan walaupun sekarang, dengan bahasa Indonesia, walaupun begitu? Bahasa Minangnya tuh hilang. Iya betul. Tapi dari ketek itu Ambo karena bapak Ambo dah tua, kakek Ambo dah tua. Jadi tiap hari tiap malam orang-orang anak-anak muda itu beraja ke rumah. Jadi Ambo lah melekat lah ke diri gitu. Dan berarti itu memang dari ketek itulah ditanamkan tentang walaupun hidup di Jakarta gitu ya. Bahasa walaupun Jakarta bahasa boleh logo tapi jadi, budaya Minang tidak ya. Itu dalam kondisi Bundo. Pemahaman dari Pak Dirwan. Kalau Bundo berarti kan kasuistik jadinya. Kalau anak Pak Safril siapa bukan Datu ndak paham bahasa Minang. Itu ndak paham mana jo adat Minang pokoknya. Anak Pak Safril berbahasa Indonesia. Tapi kenyataannya memangnya ndak begitu mencintai Minangkabau itu sendiri. Bagaimana Bundo mencari situasi itu? Ya itulah tugas kita kita bersama untuk yang di rantau. Mungkin sekali-sekali gitu mengadukan entah itu pencerahan lah untuk anak-anak muda kita. Nah itu salah satunya mungkin kok melompe ya Pak. Iya betul. Ide Ambo mengadukan pemilihan putih bungsu dan Rang Muda. Jadi kamu inginlah merangkul yang muda-muda ini yang lahir dan besar di Batam. Besar di Batam. Bagaimana kita memahamkan pada mereka ini loh Minangkabau. Kenapa kalian kok mencintai budaya lain sedangkan budaya kita itu kalau digali sangat luar biasa gitu. Nah itulah yang kelebihan dari Jawa, suku Jawa. Suku Jawa itu Budes. Ini anak-anak yang ketek-ketek itu bahasa Jawa toto. Dan mereka itu Jawa. Walaupun yang berbahasa Indonesia tapi dialeknya tuh medok mana. Dan mereka itu mereka kan ada yang namanya kromo inggil gitu kan, yang bahasa yang Jawa tingginya. Kalau Jawa ada aja namanya Katuna Nampe, tapi beda kalau di mereka tuh bukan Katuna Nampe. Jadi kalau ada kelas-kelas kasta manusianya gitu ya. Jadi mereka itu lah dari ketek itulah diajar dengan bahasanya tuh. Kalau misalnya Aides nih keturunan Raden, nggak boleh bahasa Indonesia di rumah dong. Harus bahasa bahasanya tuh dalam gitu. Jadi kalau anak awak kan misalnya anaknya Upi gitu, yo gitu kan. Kalau orang Jawa kan tapi kalau dulu di Minang, nah kalau misalnya mak mimbau gitu kan, misalnya mau di Ma capek pulang, iya Bu, gitu kan. Kalau kini anak-anak gitu kan, apa gitu ya. Seperti yang pertanyaan Pak Sampo tadi. Kalau orang tua Piti, anak-anak dibuat jalan ke luar negeri dulu. Bawa ke Minang dulu, tanamkan rasa cinta ke Minang sendiri yang sehingga ini akan ingin tertarik gitu dengan Minang itu sendiri. Apa sih itulah. Nah itu salah satu nih tugas dari Minang. Suara Minang TV. Mungkin satu saat kita promosikan lah. Betul. Ini loh adat budayanya, adat budaya Solo Kentaiko, budaya Paipungguang Kentaiko gitu. Jadi masing-masing yang kayak Des lah, nanti anak turunan Des enggak hilang garisnya. Sebenarnya memang orang tua tuh harus sedikit mempunyai
tentang itu juga Iya. Bundo Ya. Saiwo bisa Pengetahuan. menurunkan ke anak. Ya. Seperti yang Bundo sampaikan tadi bahwa Bundo yang sebenarnya itu harus pintar, harus intelektual, harus atau dengan agama. Smart lah gitu ya. Itu yang akan menurunkan ke Ya, anak. ya, ya, ya. Jadi kita Oke. dituntut untuk smart lah gitu. Oke, mungkin kita langsung kepada yang terakhir, Bundo Bundo. Kangkuang, ya. Bundo Kanduang dan Bundo Kangkuang. Mungkin kalau bisa, mungkin Bundo lah membaca secara sedikit, bisa ndak menyampaikan pendapat Bundo terhadap tulisan inti daripada beliau gini kok, tentang Bundo Kanduang dan Bundo Kangkuang itu gitu. Kalau Bundo Kanduang kan gitulah. Jelas tadi, jelas, ya. Gajaleh gitu ya. Ya. Nah Kangkuang ku macam-macam Pak Sabril. Ya. Ada Kangkuang sayua gitu kan. Ya, betul. Sayua Kangkuang itu kalau di kampung awak sayua yang paling murah harganya. Betul. Paling murah itu Kangkuang tuh, dan itu jarang Ini kan. gampang hidupnya ya. Yo, dah hidupnya Kan gampang. di AI itu ya? Iya. Ya, ya. Jadi kalau lah sayua Kangkuang tuh rasanya tuh Apa dia rasanya? Rasanya saya Agak tinggi pucuk ubi sedikit ya. dan itu tidak bisa dimasukkan ke sayur adai gitu. Iya, Kalau iya. pecel ubi dimasukkan ke pangeknya Masih masih bisa. masuk. Iya. Iya, betul, betul, Jadi betul. Kangkuang. Nah kalau lah disebut Bundo Kangkuang berarti perempuan tuh sudah betul-betul rendah. Rendah. Nih rendah, dia tidak punya value lagi, nggak punya Ya, ya, nilai ya. lagi Nggak punya gitu nilai, kan. ya, ya. Jadi itu menurut pemahaman Bundo Ya. Kangkuang secara Betul, sayur. betul, betul. Kemudian ada lagi Kangkuang kalau menurut bahasa Pak Dirwan Pak Dirwan. tadi itu Kangkuang tuh kodok yang malam-malam bunyi tuh Kangkung. Ya, ya, itu kan ya. suaranya tuh gadang Gadang, meloncek-loncek tapi gitu kan. buruk gitu ya. Buruk, bentuknya Iya. buruk, meloncek-loncek. Jadi melambangkan bahwa perempuan itu dengan perangai yang tidak bagus lah. Dengan penampilan mode kacang dia busie. enggak lo dong. Kalau kacang debusinya masih ada. Iko Kangkuang tuh dilihat aja enggak menarik lah gitulah. Kangkuang tuh kalau kita lihat kan kulitnya tuh malah sisik-sisik, paling jelek lah Ya, gitu. ya, betul, betul. Dan ini suaranya paling gadang, tidak indah gitu. Iya, betul. Jadi kalau perempuan tuh lah diibaratkan seperti Kangkuang. Jadi ya bagaimana lagi Minang ini akan bisa mempertahankan marwahnya, martabatnya kalau seorang Bundo Kanduang tuh sudah dianggap sebagai Kangkuang. Iya, 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 iya. Tapi mungkin yang dimaksud beliau tidak mengartikan bahwa itulah ini. Ya. Cuman kekhawatiran. Betul, betul. Kalau dibiarkan, ada pembiaran, tidak ada tidak ada langkah-langkah yang cukup apa dari berbagai macam Iya, pihak supaya jangan terjadi yang modelku ke depan kan gitu kan. Ke depan, bahas supaya perempuan Minang ya, Padusi Minang. Mungkin ini Bundo Kanduang Sako atau Bundo Kanduang hanya sebagai ibu Bu, ya. punya nilai yang Cukup seperti yang tinggi. cukup tinggi. Mungkin Indah tidak model sayu tadi dah. indah model sayu yang Atau bahkan sebagai kodok tadi gitu. Ya, ya. Kan itu harapan kita. Ya. Nah kalau yang dilihatnya tuh misalnya perempuan-perempuan seperti apa sih yang kayak kodok Kangkuang tadi kan? Iya. Kangkuang itu apa sih kalau malam namanya dia tuh bahasa Indonesia apa? Konce. Enggak. Bahasa Indonesia apa ya? Kodok ya. Kodok ya, kodok. Ya, kodok. Tapi kodok itu Bunda, apa Enggak, kalau kita mencari dari salah satu bentuk kerisauan beliau terhadap kondisi Padusi Minang, Ya. mungkin tidak menyeluruh sih Ya, sebenarnya, mungkin Ndak. ada. Tapi bisa jadi kok menjadi amuba yang Iya. negatif nanti yang akan Iya. bertelur, yang Iya, menyebarkan iya. hal-hal yang negatif. Iya. Apa sebenarnya penyebab itu, Bunda? Penyebabnya kita lihat dulu nih ada faktor eksternal, ada faktor internal. Ya, ya. Faktor internalnya itu mungkin bisa kita minimalisir ya. Kalau faktor internal itu mungkin beberapa periode yang lalu itu fungsi minyak mama lah hilang. Hilang fungsi minyak mama. Iya, Jadi tidak ada lagi tagua sapo kekenakan. Ya kemenakan pulang malam lah kan saja. Karena si mama konyolah banyak di rumah istrinya. Iya, Jadi perubahan tata nilai tadi. Jadi dari matrilinear kayak bergeser ke patrilinear. Iya. Jadi tidak ada lagi anak di pangku kemanakan di bimbing. Jadi anak di pangku digadangkan kemanakan dipabiakan. Pembiaran itulah
ya sebagai salah satu faktor internal yang menyebabkan terjadi seperti pergeseran ya, tadi betul, ya. pergeserannya. Kemudian faktor eksternal kalau menurut Bapak Dirwan, Dirwan, beliau lebih banyak menyoroti faktor eksternalnya. Faktor eksternal itu mungkin ada invisible hands lah ya, tangan-tangan yang tidak terlihat ingin menghancurkan budaya-budaya nasional, terutama yang dipengaruhi berpegang kuat pada agama Islam. Itu menurut tulisan beliau. Betul. Cuman kita tidak bisa mengeneralisir ya. Betul. Satu, kita hendaklah bisa anggaplah penyebab eksternal yang lain adalah masalah budaya budaya luar yang masuk begitu cepat. Ya tentu kita tidak bisa melarang itu masuk, karena memang batasan informasi dunia itu jendelanya itulah nggak ada batasnya itu loh, ada batasnya itu. Apa yang harus diperbuat? Ya mungkin gini, dari faktor eksternal tadi lah kita penguatan ke dalam. Penguatan ke dalam itu terutama tadi mengenai bahasa ya, mengenai bahasa. Bagaimana kita ini yang terutama yang di ranah ya, kalau di kampung kita di rantau kita mungkin agak sulit, tapi yang di ranah itu mungkin kita berharap lah ke bunda-bunda kandung yang di kampung, ke cucu atau ke anak gitu. Kalau di rumah tuh nggak usah lah pakai bahasa Indonesia. Karena ya sedangkan dengan apa tadi kurikulum merdeka, ya betul, Allah kembalikan ke kearifan lokal lah istilahnya waktu itu. Kenapa orang Minang sendiri anak-anak cucu itu diajarkan dengan bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu Ides dulu di kampung bahasa Minang kan? Wah, justru sekolah di SD bahasa Minang dulu itu aja. Iya, bahasa Minang. Iya. Kalau di Jawa terus Jawa. Tapi setelahnya merantau, ini adaptasinya tuh enggak akan lama, enggak sulit gitu kan. Nah, kalau yang tidaknya nanti lah SMA-nya lah SMP-nya kan mudah berbahasa. Untuk bahasa Indonesia tuh dari orang Minang gampang mana, nggak susah dong gitu. Jadi kemudian gini kok salah satu fungsi tadi dari Bundo Kanduang, mungkin kita masuklah Bundo Kanduang sebagai organisasi ya. Jadi salah satu organisasi perempuan ya di Sumatera Barat itu yang diakui oleh pemerintah. Bundo Kanduang, organisasi perkumpulan Bundo Kanduang Alam Minangkabau. Kemudian di situ adalah sampai ke tingkat nagari, Bundo Kanduang Nagari. Bundo Kanduang Nagari kok ini duduk semua tinggi tagak semaran rajokan. Kerapatan adat nagari. Iya. Jadi di Bundo Kanduang itu sudah mulai dikembalikan lah fungsi-fungsi Bundo Kanduang yang sebenarnya dulu lah mulai beraja kini kok misalnya mengenal kembali pakaian adai lah, mengenal balik masakan-masakan tradisional yang masuk ke makanan adat kembalilah gitu. Nah itu tuh setiap minggu kini di nagari-nagari itu lah ada acara-acara dari Bundo Kanduang Nagari itu. Nah kemudian untuk di rantau itulah tugas-tugas mungkin termasuk ambo lah yang tua gitu ya, dan beberapa tokoh Minang yang lain. Itu besar harapan kita bisa memberikan kontribusi lah untuk anak cucu keturunan kita yang ada di rantau ini, dan terutama harapan ambo ke Suara Minang TV. Mungkin satu saat kita bisa mengadakan acara ya, event lah, kita kumpulkan lah yang tua-tua. Nah, kita bahas Pak Caronyo awak ko bisa memberikan entah itu pelajaran dalam bentuk klasikal atau untuk seminar atau bentuk apalah untuk anak-anak muda kita. Tadi seperti tadi Inyak tadi bertanyakan 20 tahun. Nah, itu mungkin bisa akan terjawab nanti dengan kita mengadakan diskusi bersama. Karena kalau dalam kita hanya diskusi bertiga, yuk kan pemikiran Nambo, pemikiran Pak Hos dan Bu Des, kita menyatukan itu akan sulit. Tapi agak ya mungkin sesuai dengan penarahan awak masing-masing. Bagi seorang awaknya duduk bersama balapang lapang, duduk seorang masing-masing.
Terus cek lagi basilang kayu dalam tungku, di situ api mangkok hidup. Mungkin nanti dalam kita bersama itu apa pendapat yang tua-tua. Ya mungkin kalau berbicara sih mungkin ada IKSB, iya. ada Bundo Kandung, ada Gema Minang, atau organisasi-organisasi Minang lainnya. Iya. Itu harus duduk bersama untuk memikirkan bahwa anak-anak itu yang memang bahasa kasarnya yang lentak Minang, nyinyun ndak lupa aja Minang itu, kan begitu ya kan? Minimal dia tidak menguasai bahasa Minang secara fasih ya Bu Des ya, tapi mereka cinta dengan Minang, cinta dengan adat Minang, tahunya ada bahasa di sarak bahasa di kita belah gitu. Itu kan yang penting mana itu. Betul. Dan kemudian yang mungkin Ambo menghimbau, kita jangan terjebak dengan ego sentral gitu. Jadi mungkin Ambo nih, Ambo kan bukan orang Bundo Kandung, kenapa harus bicara Bundo Kandung gitu. Kalau bisa kita hilangkanlah ego sentral kita. Misalnya, ini kan orang IKSB, atau ini kan orang IKM, atau ini orang Basiba. Nah kalau bisa kita rangkul semua, kita berilah pemahaman, ini loh kita harus mencintai Minang. Tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan tanggung jawab organisasi Bundo Kandung, bukan tanggung jawab organisasi Basiba, bukan tanggung jawab Gema Minang, bukan tanggung jawab IKSB, tapi tanggung jawab bersama, tanggung jawab kolektif gitu. Jadi kita mencoba menghilangkan ego sektoral kita supaya generasi kita yang ada di Batam lah minimal menjadi salah satu wujud daripada apa yang dicemaskan oleh Pak Dirwan, menjadi Bundo Kangkuang. Adalah istilahnya Bundo Kapunduang. Itu adalah tuh bahasa tuh. Secara bahwa pada Minang itu adalah Bundo Kandung. Bundo Kandung. Tetapi secara organisasinya, jadi Bundo Kandung itu selayaknya dari yang diharapkan Pak Dirwan itu memberikan contoh gitu. Mungkin Bundo Kandung itu seluruh kita adalah Bundo Kandung, masa itu sendiri. Terus Ines berpikir, Ines belum bisa lah Bundo masuk ke organisasi Bundo Kandung karena Ines merasa belum layak gitu. Karena Ines melihat sendiri, introspeksi diri bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dirwan itu, Bundo Kandung itu seperti apa dalam berpakaian, masuk kasabar memang bare itu, tetapi di dalam Iko yang baca dan dari yang Bundo sampaikan, semua kita pada Minang adalah Bundo Kandung. Tetapi secara organisasinya, Bundo Kandung layaknya memberikan satu contoh gitu. Kayak orang mungkin yang belum tergabung ya dengan Bundo Kandung, memberikan contoh dari cara berpakaian, sikap, dan juga kenapa Bundo Kandung itu diistimewakan. Contoh, Bundo Kandung, ibu itu adalah madrasah pertama. Dan ibu itu harus punya ilmu pengetahuan tentang itu gitu. Dan inilah nanti akan menanamkan nilai-nilai itu ke anak. Betul. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Pasti yang waktu kita itu anak dia. Kamu seperti Bundo tadi. Bundo waktu kita itu ditanamkan, diajarkan. Setelah besar Bundo lu gua. Setelah balik gitu, setelah balik kasih kuasa makan itu balik ke masa kecil. Bundo menggali lagi gitu. Nah sama dengan mungkin ya Bundo ya untuk penonton Solo Minang TV, Padusi Minang itu kembali ke kodratnya gitu. Namanya manusia itu memang tempatnya hilaf ya Bundo ya. Tidak ada orang punya sempurna. Tetapi paling tidak kita introspeksi diri kita bahwa yang Bundo Kandung itu seperti apa, Padusi Minang itu seperti apa bersikap. Masya Allah, luar biasa ya. Kok sudah mudes. Jadi nyo dapat ilmu gini kok. Itu bisa. Kalau di kampung ini Bundo, jadi kalau ini pulang kampung, ini memang tak boleh serawat Bundo. Memang kalau itunya di kampung itu masih kue gitu. Ada tuh masih kue gitu. Jadi pakai jilbab pun udah ada jilbab model kodo. Oke, pemirsa Solo Minang TV, waktu yang membatasi gitu Bundo. Lah lewat 10 menit dari jam 9. Berarti tidak habis-habisnya. Kita betul. Memang Sumatera Barat dan khususnya Minangkabau dari sisi budaya banyak yang memang harus kita gali supaya tetap membumi di tanah rantau itu sendiri ya. Oke, pemirsa Solo Minang TV, demikian pertemuan kita dalam progres Halo Warganet yang mencoba mereaction sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang
pemerhati budaya dan sosial Minang itu sendiri, yaitu Bapak Dirwan Ahmad Darwis, di salah satu media lokal Sumatera Barat, yaitu Media Singgalang ya. Dan beliau juga baru mengadakan seminar tentang itu di Bundokanduang, Bukit Tinggi. Bukit Padang ya, Padang ya, betul ya, betul. Ya, betul. Oke. Sebelum itu Pak Was, kita minta Bundo closing statement dulu sumbangan ya. Oke. Ya, pemirsa Suara Minang TV, itulah mungkin tadi yang setelah kita bahas bersama tentang Bundokanduang idealnya seperti apa, dan apa keresahan pemerhati budaya dan juga keresahan kita bersama. Dan ini bagaimana kita menyikapi, ini adalah kewajiban kita bersama. Betul. Terutama untuk di Batam, kita kalau bisa kita bersatu padu, menyatukan visi kita. Kita harus mempertahankan budaya kita, budaya Minangkabau. Kita duduk bersama. IKSB, Gema Minang, Bundokanduang, apapun nama organisasinya, Pasiba, ataupun yang bukan organisasi IKM, ataupun yang tidak punya organisasi, yang merasa tokoh, ya kita himbau. Mungkin nanti itulah yang akan kita harapkan bisa dikemas oleh Suara Minang TV. Mungkin kita cari tampil yang agak luas ya Pak Mas ya. Kita ini tanggung jawab kita bersama. Adat Minang, budaya Minang adalah tanggung jawab orang Minang itu sendiri. Tidak mungkin kita mengharapkan orang lain mempertahankan budaya kita. Dan juga jangan kita terlalu khawatir dengan tangan-tangan di luar ya. Karena kalau kita sudah kuat dari dalam, dari faktor eksternal jadi bisa kita tangkis ya. Karena sudah dibentengi oleh faktor internal. Itu dari Ambo. Kalau ada yang salah, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kayaknya tetap juga ada bacaan tulisan Ferry Asmal tadi ya, salam buat Bundo. Oke. Ibu Elvita Umur Rasya, oh Bundo aja Elvita, sehat selalu Bundo Elma. Insyaallah, mudah-mudahan amin. Afroza Yeti, assalamualaikum Bundo Elma. Orang kini mampagunon bahasa Minang dalam lingkungan keluarga katiko berang saja. Iya betul tuh, indah ekspresif kalau berang tuh cuma Indonesia. Kemudian ada Elvita Umuraisa, sehat selalu Bundo Elma. Rendang Monda, SMTV semakin terdepan. Amin. Kemudian Kerupak Sanjelena, Balia, assalamualaikum. Banyak anak-anak itu kini kurang paham dengan tata cara adat Jabar Adat. Sementara Bundokanduang kini indak nama mana gua anak-anak kini di kampung atau di rantau. Kemudian Zurniati Fadila, Ketua Bundokanduang Sekupang. Suara Minang TV memang mantap. Dan terakhir Amelinda Zulkifli Caniago. Semoga SMTV semakin sukses dan makin besar ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Suara Minang TV, terima kasih banyak atas atensi pemirsa dalam program Halo Warganet. Solo Selatan Alahan Panjang hadir. Aduh ya. Bagi pemirsa yang memberikan komen, kami mengucapkan terima kasih banyak Budes. Minta maaf gitu aku aduh tidak terbaca baik di fanpage maupun di channel YouTube ya. Insyaallah apa yang kita coba mereksen sebuah tulisan itu merupakan sebuah kerisauan bagi seorang Bapak Dirwan Ahmad Darwis terhadap kondisi-kondisi, terutama tangan-tangan tersembunyi yang hadir dari luar kita itu sendiri. Kuncinya perkuatlah di dalam itu sendiri, Bundo ya. Yang kedua, semua pihak harus terlibat untuk itu, Budes. Dan berikutnya yang pastinya kita bangga sebagai perempuan Minang, sebagai pedusi Minang, sebagai Bundokanduang kita sangat diistimewakan. Dan banyak sekali istimewanya pedusi Minang itu sendiri, Bundokanduang itu sendiri. Dan yang terakhir bahwa sesuai dengan pesannya Bapak Dirwan di dalam berita yang beliau sampaikan, bahwa ada dua cara untuk mengatasi itu semua. Yang pertama, menjadi seorang Bundokanduang atau sebagai seorang ibu, perbanyaklah ilmu. Nah, galilah ilmu agama, adat, seni dan budaya Minangkabau itu sendiri. Kemudian secara organisasi beliau meminta
seperti yang Bunda sampaikan tadi, Yeah. adakan seminar atau mungkin pertemuan-pertemuan yang akan membahas bagaimana supaya budaya Minangkabau itu tidak hilang di telan waktu. Betul. Baik penonton setia Saro Minang TV, 1 jam lebih kita bersama. Di luar sana penonton sudah antri mau tes vokal. Ya, tes vokal. Yang mana Bunda Kanduang nanti salah satu yang kita adakan festival pop lagu Minang. Itu untuk kembali bahwa Bunda Kanduang itu kembali dengan lagu-lagu Minangnya. Ya, betul. Ini kan banyak lagu Malaysia, lagu pop. Ya, Nah, kita kembali lagi ke lagu Minang. Kita adokan dulu dari Bunda Kanduang, besok kita ke anak-anaknya. Ya, oke. Baik penonton setia Saro Minang TV, kami saya Desmanis dan Safril Bahar, mohon maaf bersama dan Bunda Haja Elmawati. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, komentar-komentar yang tidak terbacakan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton setia Saro Minang TV yang sudah memberikan komentar, yang sudah like, subscribe, dan yang sudah men-share. Kami mengucapkan terima kasih dan kita akan bertemu kembali di program-program SMTV berikutnya. Ya. Tetap di Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.